di sini berperan sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Gata Sebastian dengan NIM 2211233. Di sini berperan sebagai orang tua mempelai pihak perempuan. Saya Karisa Nuramalia dengan NIM 22106112225. Di sini berperan sebagai pihak mempelai perempuan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Mahardika dengan NIM 22106114119. Di sini saya berperan sebagai pihak laki-laki. Perkenalkan, nama saya Askiantika Nadine dengan NIM akhir 229. Saya di sini berperan sebagai orang tua dari calon mempelai laki-laki. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta kedua belah pihak yang hadir. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan media ini. Kita berkumpul untuk mencari solusi terkait bencana tentang uang panai yang sudah menjadi sumber masalah. Tujuan kita di sini untuk menemukan jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak, terutama demi kelancaran hubungan antar keluarga pengantin pria dan wanita. Sebelum kita mulai, saya ingin beritahu bahwa mediasi ini bersifat rahasia dan hanya kita saja yang tahu. Baik. Sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada pihak keluarga pengantin perempuan untuk mengungkapkan pendapat tentang uang panai ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, mediator. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas itikat baik pihak calon mempelai laki-laki yang mana memiliki rencana untuk meminang anak saya. Namun perlu kalian berdua ketahui dan pahami bahwasannya di suku Bugis ini memiliki kebiasaan adat untuk menyiapkan uang panai sebelum menikah. Uang panai ini akan digunakan sebagai keperluan pernikahan nantinya. Nah, uang panai ini berbeda dari uang mahar. Jadi pihak calon mempelai laki-laki harus menyiapkan kedua uang tersebut. Uang panai ini besarnya ditentukan dari bagaimana latar belakang faktor calon mempelai perempuan yang mana itu anak saya dari suku Bugis. Nah, kebetulan anak saya ini lulusan dari top Universitas Indonesia dan sarjana S1. Maka dari itu besaran yang kami ajukan itu sebesar 85 juta untuk uang panai saja. Dan nantinya uang mahar itu kalian ajukan lagi. Mungkin dari saya seperti itu, mediator. Iya. Mungkin kami juga paham betul mengenai kebiasaan adat suku Bugis yang mewajibkan adanya biaya panai untuk pernikahan pihak perempuan. Terus juga yang memang kita pahami kalau misalkan uang panai ini gak ada aturan secara signifikan ya, secara spesifik berapa jumlahnya. Tapi yang kita tahu itu hanya berdasarkan rata-rata aja, yang mana tadi yang sudah Bapak sebutkan kalau misalkan itu berdasarkan beberapa faktor yang harus disepakati lah berdasarkan bagaimana calon mempelai perempuannya itu sendiri. Nah, karena Karisa ini lulusan pendidikan tinggi, yang mana dari aturan yang sudah kami pahami juga itu berada di rata-rata 50-100 juta. Maka dari itu kami dari pihak laki-laki, pihak Agus itu memampukan untuk uang panainya ada di angka 60-70 juta saja. Dan itu benar, itu hanya uang panai saja. Ada juga mahar yang menjadi kebiasaan atau hukum setiap budaya yang kami mampu hanya 10 juta saja. 60-70 juta? Iya. Bagi saya itu masih terlalu rendah dari tawaran awal saya, yang mana saya mengutarakan bahwasannya perlu menyiapkan uang 85 juta. Dengan tawaran dari kalian 60-70 juta, saya merasa bahwa anak saya tidak dihargai dengan uang segitu. Saya sendiri setuju dengan ayah saya. Melihat dari latar belakang pendidikan saya dan juga saya yang seorang anak tunggal, jumlah yang kalian tawarkan itu terlalu jauh dari tawaran awal dan terlalu rendah. Tapi bukan begitu, itu kan masih di angka rata-rata aturan uang panai untuk lulusan pendidikan tinggi. Kecuali saya mengajukan di bawah 50 juta. Tetap aja, coba mungkin kalian perhatikan lagi dari background latar belakang keluarga kami. Apalagi anak saya ini S1 dari top universitas di Indonesia. Mungkin perlu kalian pertimbangkan lagi untuk menyiapkan uang panainya. Ya, tapi kalau gitu ya mohon dipertimbangkan juga lah kalau misalkan pernikahan mereka di antara mereka itu nggak hanya habis di pernikahan resepsi aja gitu loh. Mereka perlu punya rencana untuk simpanan biaya rumah atau bahkan simpanan pendidikan mereka yang nanti untuk anak-anak mereka biar bisa punya pendidikan tinggi yang tadi seperti Anda bilang, seperti keturunan keluarga Anda atau bahkan keluarga saya sendiri pun memiliki keturunan dari pendidikan tinggi seperti itu. Jadi mohon dimengerti juga dari sisi itunya, kita harus
punya rencana jangka panjang untuk setelah pernikahan mereka. Untuk kedua pihak harap tenang karena di sini harus berjalan dengan kondusif. Dari sini saya melihat ada perbedaan pemahaman terkait angka uang panai ya. Seharusnya disiapkan dari pihak perempuan atau pihak Arisa menyampaikan angka yang lebih tinggi sesuai dengan permintaannya, lalu pihak Agus ingin mengajukan harga yang lebih rendah dengan pertimbangan kebutuhan jangka panjang. Sebagai solusi, saya menyarankan agar kedua belah pihak mempertimbangkan untuk melakukan kompromi terlebih dahulu. Mungkin dari pihak Agus bisa sedikit menaikkan harga, mungkin kisaran 75 juta dan mahar 15 juta. Untuk uang mahar sebagai bentuk penghargaan terhadap Karisa, tapi juga tetap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan dari pihak pria. Penawaran dari keluarga saya itu saya nilai cukup beralasan ya, karena keluarga kami sendiri memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan tinggi dari generasi ke generasi. Jadi angka dari kisaran 75 sampai 80 juta itu cukup beralasan. Iya, tapi itu kalau untuk itu kita paham lah gitu, karena tadi sudah disampaikan kalian punya latar belakang pendidikan tinggi, begitu pun juga dengan keluarga saya. Tapi untuk pelaksanaan pernikahan ini, yang mana kita punya banyak keluarga di Jakarta, kalian juga tahu itu, dan banyak dari mereka yang berkeinginan hadir tapi terkendala karena biaya kayak gitu. Jadi itu pun nggak akan mungkin kita bisa undang semua ke Sulawesi untuk datang ke pernikahan kalian kalau misalkan kita hanya mementingkan uang panai dan uang mahar di awal untuk pernikahan resepsi saja seperti itu. Betul, kita juga sudah menghormati pihak perempuan dengan pelaksanaan pernikahan di sini. Jadi kami perlu subsidikan untuk biaya pesawat untuk keluarga besar kami. Ya benar, pokoknya kita cuma bisa 60-70 juta aja sih untuk uang panainya. Baiklah, kalau misalnya seperti itu, mungkin banyak juga hal-hal di luar pernikahan termasuk keuangan juga yang masih banyak atau masih perlu disiapkan lagi dari pihak calon mempelai laki-laki. Mungkin daripada etikat baik ini malah akhirnya berdampak buruk atau memperpecah atau tidak jadilah ini anak kita menikah. Ya udah, mungkin saya mengikuti atas saran dari mediator bahwasannya uang panai yang kalian berikan itu di angka 70 juta, tapi uang maharnya tolong dinaikkan lagi mungkin sebesar 15 juta. Bagaimana Karisa? Saya sendiri setuju dengan keputusan ayah saya. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menyampaikan pendapat dengan baik dan tenang. Saya sangat senang mendengar bahwa kita menemukan jalan tengah yang dicapai. Saya ingin bertanya, apakah dari kedua belah pihak sudah setuju untuk uang panai 70 juta dan mahar 15 juta? Dari kami sudah cukup. Kami setuju karena kami juga yang menawarkan tadi. Baik, karena sudah kesepakatan terjadi di antara kedua belah pihak, saya simpulkan ya bahwa hasil dari mediasi ini kita menemukan uang panai 70 juta dan uang mahar 15 juta. Sebelum itu saya ingin berharap untuk membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik. Dengan demikian saya menyimpulkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan uang panai telah disebutkan tadi. Kesepakatan ini mencerminkan niat baik dan rasa saling menghormati antar keluarga serta mempertimbangkan segala kebutuhan yang ada baik dari sisi adat, keuangan maupun keluarga besar yang terlibat. Oke, semoga dengan adanya kesepakatan ini proses pernikahan kalian berdua dapat berjalan lancar, penuh kebahagiaan bagi kedua keluarga. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Bu.